Udah mulai. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin presentasikan laporan akhir PBL untuk UTS kami, yaitu Ramadan Bisnis Usaha Makan Ringan, yaitu usaha travel. Baik, di sini ada tim saya atau kelompok saya, yaitu ada Aulia, ada Monika Damayanti, dan ada Lolani Lampermata. Oke, baik. Yang pertama, dibacakan oleh kawan saya. Silakan. Baik, di sini ada produk UMKM. Yang pertama yaitu nama usaha Scroll Crunch dan alamat berada di Taman Karina Blok 37 nomor 12A dan nama lain dengan nomor telepon 0896 3849 58 sembilan. Dan terakhir itu ada media sosial dengan nama Laeza Kenain 7 di Instagram. Lanjut ke pembahasan utamanya, yaitu gambaran umum UMKM. Kroffel merupakan sebuah kuliner yang memproduksi dan menjual kroffel tetapi tidak seperti biasanya. Dengan modifikasi rasa keju, coklat, coklat putih, buah, dan sebagainya, yang membuat kue ini berbeda dan menjadi unik yakni karena varian warna dari kue tersebut. Usaha ini adalah usaha homemade yang kemudian dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Kue ini merupakan kue modern, sederhana yang cocok menemani seseorang di pagi hari dengan secangkir kopi atau teh hangat. Selain digunakan untuk makan di pagi hari, croffle croffle the best croffle crunch dapat dijadikan sebagai dessert atau bisa dijadikan makanan penunda lapar dengan kandungan gizi dari isian kue tersebut. Kemudian ada kendala yang sedang dihadapi. Yang pertama, dapat menjalankan bisnis kroffel memerlukan strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, daya saing atau persaingan terhadap brand kroffel ternama menjadi tantangan yang cukup berat. Yang ketiga, kurangnya melakukan promosi pemasaran. Yang keempat, mayoritas pembeli kroffel hanya pada kalangan anak muda dan tidak dikenal di kalangan orang tua. Berikutnya yaitu kondisi umum sebelum penampingan. Model UMKM sebelum penampingan. Model yang diambil dalam usaha Crover ini yaitu model bisnis kanvas. Tujuan dari model bisnis kanvas tersebut yaitu memberikan panduan yang jelas kepada pemilik usaha pemula untuk merancang langkah-langkah dasar dalam menjalankan bisnis dan menggabungkan rencana bisnis ke dalam kerangka yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Berikut adalah contoh bisnis model kanvas untuk model penjualan kroffel dengan nama The Best Kroffel Crunch dengan pendekatan yang mirip. Yang pertama yaitu segmen pelanggan atau customer segment, yaitu pencinta makanan manis. Yang kedua proposisi nilai atau value proposition, yaitu tingkat keunikan per kroffel yang dapat disesuaikan. Yang ketiga saluran distribusi atau channel. Pesanan online melalui via WhatsApp dan Instagram. Lalu yang keempat ada hubungan dengan pelanggan atau customer relationship, yaitu layanan pelanggan dengan ramah dan responsif. Yang kelima yaitu sumber pendapatan, yaitu penjualan kroffel dan hidangan pendamping. Berikutnya sumber daya kunci atau key result, yaitu pemasok bahan kroffel. Yang ketujuh yaitu struktur biaya, yaitu pembelian bahan baku.
Kemudian ada strategi yang berisi tentang segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi. Pada usia 15-20 tahun terdapat 30% dan 21 hingga 25 tahun terdapat 60% dan 26 hingga 30 tahun terdapat 60% dan lebih dari 30 tahun terdapat 10%. Status sosial ekonomi. Pelajar terdapat 10%, mahasiswa 80%, dan wirausaha 10% dan pegawai 0%. Daerah tempat tinggal yaitu perkotaan Kota Batam. Yang kedua, target. Target market penjualan The Best Croffle Crunch adalah kalangan anak-anak pelajar mahasiswa yang ada pada Kota Batam. Yang ketiga adalah positioning. Kriteria yang tepat untuk memilih mutu produk dan perusahaan pada umumnya ialah simple, mudah diingat, mudah diucapkan, mudah dipahami, dan menarik. Maka kami memilih tagline The Best Croffle Crunch, cemilan enak. Berikutnya ada taktik. Dapat differentiation, marketing mix, dan selling. Differentiation, The Best Croffle Crunch bukan suatu produk makanan berbentuk croffle yang memiliki konsep lebih unik dari kebanyakan produk croffle lainnya. Karena memiliki tampilan yang unik dan memiliki menarik serta varian rasa yang berbeda dari croffle lainnya. Berikut akan dibacakan oleh rekan saya, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu marketing mix. Yang pertama yaitu ada produk. Nama produk yaitu Croffle. Kualitas produk, Croffle ini memiliki rasa yang manis karena baluran aneka rasa yang menggugah selera. Selanjutnya itu kemasan produk terbuat dari kotak makan kertas atau lunchbox paper. Selanjutnya fungsi produk yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan cemilan yang dapat membantu meningkatkan semangat. Yang kedua yaitu harga. Harga produk Croffle ini yaitu 10.000 per pieces. Strategi penempatan harga, menjual dengan harga yang terjangkau agar dapat menjangkau konsumen dari berbagai kalangan. Next. Selanjutnya yaitu tempat distribusi produk, yaitu tersedia di rumah atau toko Taman Karina Blok 37 nomor 12A. Strategi distribusi menjangkau konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dengan menyediakan produk di berbagai tempat yang mudah diakses. Yang keempat yaitu promosi. Strategi promosi dari Croffle ini yaitu iklan di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya yaitu tujuan promosi. Tujuannya untuk meningkatkan daya tarik konsumen tentang produk, menarik konsumen baru, dan memperkenalkan varian baru. Yang kelima ada people. Staf penjualan. Staf penjualan dari Croffle ini yaitu ramah, berpenampilan rapi, dan profesional, mampu memberikan informasi yang jelas tentang produk. Next. Selanjutnya yaitu ada proses order. Mempermudah konsumen untuk memesan produk melalui media sosial. Proses pengirimannya sendiri yaitu memastikan produk sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik dan cepat. Selanjutnya ada physical evidence. Kemasan lens produk paper yang kokoh dan mudah dibawa-bawa.
desain label yang menarik dan mudah dikenali, standar kualitas rasa yang teruji dan terpercaya. Next. Selanjutnya ada value atau brand identity, brand positioning, service, dan proses. Brand identity adalah kumpulan semua elemen yang diciptakan perusahaan untuk menggambarkan citra yang tepat bagi konsumennya. Saat sebuah brand sudah memiliki brand identity yang kuat, pasti akan mudah dikenali oleh banyak orang. Bahkan, mereka bisa menjadi sangat loyal karena telah memiliki persepsi yang baik terhadap brand tersebut. Selanjutnya, ada market outlook dari UMKM. Yang pertama di sini ada analisis industri atau 5-4C Foster. Teori Foster 5-4C terdiri dari threat of new entrants, threat of substitute product, bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, and rivalry among existing. Yang pertama yaitu ada threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulit untuk masuk ke industri tertentu. Pada zaman sekarang, banyak bermunculan krovel dalam masyarakat sehingga hambatan bagi pendatang baru cukup tinggi. Yang kedua yaitu rivalry among existing competitor atau ancaman kompetitor. UMKM The Best Krovel Crunch melakukan strategi dengan menambah varian krovel yang beragam menjadikan pembela dengan kompetitor. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada dipersilahkan. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, threat of substitutes, ancaman produk pengganti, yaitu hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas produk yang lebih baik. Yang keempat, bargaining power of buyers, kekuatan pembeli. Pada UMKM The Best Krovel Crunch ini tidak dapat melakukan sistem tawar-menawar oleh pembeli karena harga krovel tidak dapat berubah dan sudah ditetapkan sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan dan sudah dihitung. Nomor 5, bargaining power of suppliers, kekuatan pemasok. Pada UMKM The Best Krovel Crunch, daya tawar pemasok rendah karena banyak pemasok yang menyediakan bahan baku sehingga perusahaan tidak kesulitan mencari bahan baku ketika permintaan pelanggan tinggi. Selanjutnya, tiga titik satu, analisa industri Force Foster Pestel Tools. 3.1.2, analisis Pestel. Berikut adalah analisis Pestel yang dilakukan oleh penulis terhadap The Best Krovel Crunch. Yang pertama, politik. Regulasi pemerintah terhadap unit mikro, kecil, menengah, atau disebut juga UMKM, dapat menolong usaha kecil seperti The Krovel Crunch. Adanya perhatian pemerintah, yaitu pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp1.675 triliun untuk mendorong UMKM yang terdampak pandemi virus COVID-19. Yang kedua, ekonomi. Dalam jangka pendek, kondisi ekonomi menurun akibat pandemi COVID yang akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha krovel ini. Namun, memperhatikan kecenderungan masyarakat mengkonsumsi cemilan sehat setelah pandemi menunjukkan peluang bisnis yang besar bagi usaha The Best Krovel Crunch. Next.
Yang ketiga adalah sosial. Permintaan tepung porang di Indonesia rata-rata meningkat setiap tahunnya. Namun, kenaikan permintaan bukan untuk tepung porang, melainkan untuk tepung terigu dan tepung gandum. Yang keempat, teknologi. Teknologi yang digunakan oleh The Best Craft Crunch terdapat dua jenis teknologi, yaitu teknologi produksi dan teknologi penjualan. Yang kelima, lingkungan. Proses produksi The Best Craft Crunch menggunakan peralatan serba listrik, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Next. Yaitu ada 3.1.3 analisis TOS. Analisis TOS untuk usaha kravel milik Bank Monglail adalah sebagai berikut. Yang pertama, strength. Bahan baku relatif mudah dapat, rasa unik, masih tergolong jarang ditemukan. Yang B, weakness. Tidak tahan lama, distribusi produk terbatas. Yang C, opportunities. Jumlah peminat tinggi, adanya model penjualan online. Yang ke D, trades. Penjualan produk memang tinggi, tapi ditakutkan hanya karena tren saat jumlah kompetitor terus bertambah. 3.2 analisa pesaing. Setiap bisnis pasti memiliki pesaing yang tidak dapat dihindari, maka dari itu data dan informasi dari pesaing sangat dibutuhkan agar dapat menerapkan strategi yang kompetitif dan promosi yang dilakukan oleh pesaing seperti next, perbandingan produk yang digunakan, harga yang ditawarkan, dan strategi pemasaran yang digunakan. Hal positif yang dimiliki oleh pesaing kita jadikan pembelajaran, namun hal yang menjadi kelemahan yang dimiliki pesaing dapat dijadikan acuan untuk menentukan strategi agar lebih baik, bahkan lebih unggul dibanding pesaing kita. 3. Analisis pasar. Pada usaha kroffel ini mempunyai potensi yang sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang kian zaman semakin bertumbuh dibanding kondisi normal. Di samping itu, pesaing bisnis kroffel ini sangat ketat, menyusul banyaknya pelaku usaha yang terjun di dunia bisnis yang sama. 3.3.2 segmen positioning. Yang ke A, segmen pasar. Usaha penjualan The Best Craft Crunch ini merupakan usaha kecil yang dijalankan oleh dari awal dengan membuka suatu outlet yang berlokasi Taman Karena Blok 37 nomor 12A. Next. Yang ketiga, target pasar. Produk The Best Craft Crunch bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Positioning. Pada posisi pasar The Best Craft merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada produk makanan yang ada The Best Craft Crunch yang mempunyai berbagai varian rasa. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Aulia. Oke, baik. Saya lanjutkan. Yang ke B, target pasar produk The Best Craft Crunch bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai lansia sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang yang alami dan berkualitas. C. Positioning. Pada posisi pasar The Best Craft Crunch merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada produk makanan yang ada di The Best Craft Crunch yang mempunyai berbagai varian rasa. Yang keempat, 3.4 validasi pasar, problem market product customer. The Best Craft Crunch berupaya untuk menjelaskan dengan lebih baik nilai kravel fleksibel dan menemukan bahwa dengan konteks penjelasan dan ungkapan yang benar. Calon pelanggan ini
Calon pelanggan ini memang sangat menerima gagasan tersebut dan menghargai Kravel fleksibel. Hasil ini menarik menunjukkan nilai validasi pasar. Mengajukan pertanyaan terbuka dengan mendengarkan pelanggan memungkinkan the best Kravel crunch. Next. Selanjutnya ada 4.1. Usulan model bisnis UMKM hasil pendampingan sementara. 4.1 for an action frameworks. Yang pertama, mengurangi faktor yang dapat dikurangi dalam produk Kravel, yaitu pengguna bahan baku antara lain pengguna gula atau pemanis yang berlebihan, karena dapat meningkatkan atau memicu gejala diabetes. Dan yang kedua, menghapuskan. Faktor yang dapat dihapuskan yaitu menghapuskan varian rasa yang tidak diminati untuk mengurangi biaya produksi. Dan yang ketiga, mengangkat. Faktor yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produk Kravel yaitu meningkatkan pengerjaan dan kualitas produksi. Dan yang keempat itu membuat. Jika bisnis UMKM ini banyak diminati, maka sebagai pelaku usaha dapat menciptakan pasar baru atau membuka cabang baru di tempat lain. Next. Selanjutnya ada 4.2. STV Triangles hasil pendampingan sementara. 4.21.1. Strategi segmenting tergantung positioning. Yang pertama itu segmentasi usia 15 sampai 20 tahun. 30% umur 21 sampai 25 tahun 60%. Umur 26 sampai 30 tahun 0% dan 10 tahun 10%. Status sosial ekonomi pelajar 10%, mahasiswa 80%. Wirausaha 10% dan pegawai 0%. Daerah tempat tinggal perkotaan Batam. Dan yang kedua targeting. Target itu penjualan the best Kravel crunch adalah kalangan anak-anak pelajar, mahasiswa dan orang tua yang berada di Kota Batam. Dan yang ketiga itu posisi. Kriteria yang dapat untuk memilih moto produk dan perusahaan pada umumnya ialah simple, mudah diingat, mudah diucapkan, dan mudah dipahami, dan menarik. Maka kami memilih tagline The Best Kravel Crunch Mix 9 Enak. Dan 4.2 teach differentiation marketing mix selling. Next. The Best Kravel Crunch merupakan salah satu produk makanan berbentuk Kravel yang memiliki konsep lebih unik dari kebanyakan produk Kravel lainnya, karena memiliki tampilan yang unik dan menarik, serta varian rasa yang berbeda dari Kravel lainnya. Saat sebuah brand sudah memiliki brand identity yang kuat pasti akan mudah dikenali oleh banyak orang, bahkan mereka bisa menjadi sangat loyal karena telah memiliki persepsi yang baik terhadap brand tersebut. 4.2.3 Value brand identity, brand positioning, service, dan proses. Brand identity itu kumpulan sebuah elemen yang diciptakan perusahaan untuk menggambarkan citra yang tepat bagi konsumennya. Saat sebuah brand yang memiliki brand identity yang kuat pasti akan mudah dikenali oleh orang banyak, bahkan mereka bisa menjadi sangat loyal karena memiliki persepsi yang baik terhadap brand tersebut.
Next. Ya, baik. Terima kasih.